Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di sebuah program yang tentunya mewujudkan mimpi-mimpi mereka yang bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk orang yang mereka kasihi. Saya Ferdi Hasan. Dan saya Raden Madlias, inilah Mimpi Jadi Nyata. Malam hari ini, Matt, Ya. program kita berbeda dengan program-program sebelumnya, di Betul. mana ini edisi spesial ya. Ya betul sekali Ferdi. Jadi tidak terasa ini sudah 1 tahun Betul. Mimpi Jadi Nyata menemani para pemirsa yang ada di rumah. Kenapa spesial Ferdi dan juga pemirsa? Karena hari ini, pada malam hari ini kita akan mengundang kembali para pejuang mimpi yang sudah menggapai mimpinya di panggung Mimpi Jadi Nyata. Banyak sekali di antara mereka yang mimpinya sudah terwujud dan apa dampaknya bagi orang-orang terkasihi bagi hidup mereka. Betul sekali. Nah, untuk menyaksikan kembali bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan menyaksikan dalam tayangan berikut ini. Saya ingin mempunyai sebuah fasilitas berupa ambulan. Saya ingin jadi penyanyi dan pemain piano terkenal. Biar saya tidak dihina sama orang lain. Hati kamu tuh luar biasa. Hati kamu tuh bisa ngelihat apapun. Mimpinya punya perpustakaan yang baru. Ingin berkumpul kembali sama mama saya dan melanjutkan sekolah saya. 3 tahun nggak nerusin sekolah SMP, nggak nerusin sekolah. Tapi faktor orang tuaku ekonominya tuh jelek banget. Sampai mamaku tuh rela. Mamaku jadi pembantu. Itu ibu juga pasti kerjakan keras juga ya. Apa yang membuat Mas Indra pengen ngebantu sesama disabilitas? Karena saya merasakan sendiri itu dengan keadaan kondisi kayak gini, difabel lah, seorang difabel. Mempunyai sarana transportasi. Benar-benar tidak menyangka ternyata ada malaikat guru di pinggiran di satu tempat yang terpencil. Bermain orkestra sama Pak Adi MS. Ngebangun pentas yang gede, banyak wayang, banyak gendingan, banyak orang. Karena tiap tidur dia harus saya ceritain beberapa cerita tokoh wayang. Jadi kalau dia dengar cerita, oh ini jahat akhirnya kayak gini. Jahat kan baik hidupnya ya. Pasti meninggalnya pun dengan cara-cara yang baik kata dia. Ini satu visi yang luar biasa sekali ini si Wisang Gening ini untuk bisa memberikan statement dari akar budaya Indonesia yang sepeda baru. Mau jalan-jalan sambil mau lihat kebun binatang. Pengen mempunyai sepeda motor. Saya sangat salut. Saya susah ngomong. Mempunyai sarana bermain sendiri, supaya nggak merepotkan orang lain. Tandu yang jadi, tandu duduk yang jadi supaya nanti kalau ada ibu hamil tidak bikin lagi. Secara tidak langsung mengajarkan kita semua untuk belajar kuat. Meskipun dengan keterbatasan mau membantu sesama. Semangat kalian sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Bahwa ternyata masih banyak pejuang mimpi di luar sana yang memiliki kehidupan yang mungkin jauh lebih berat daripada kita. Namun kami dibukakan mata dan hatinya untuk melihat bahwa mereka masih bisa memiliki jiwa dan semangat yang lebih kuat daripada kita semua. Pemirsa, banyak sekali kisah yang telah kita lalui selama 1 tahun terakhir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Banyak air mata yang telah diteteskan, banyak inspirasi dan juga telah membuka mata kita untuk melihat kehidupan dan juga membantu banyak pihak. Tidak terlepas tentunya dalam perwujudan mimpi ini dukungan dari para juri sponsor selama 1 tahun ini.
Ya, betul sekali Ferdi, tapi tidak hanya terbatas pada juri sponsor, ada juga teman-teman kita bintang tamu yang juga ikut memberikan warna dalam mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Dan malam hari ini Matt, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para juri sponsor dan juga juri tamu. Ini original cast nih, waktu episode pertama juga 3 orang ini nih juri tamunya. Ini formasi lengkap ya. Formasi lengkap lengkap ya. Kita ingin menyapa selamat malam dan juga terima kasih untuk dukungannya selama ini, supportnya kepada Ibu Ming Josano dari Otoban. Selamat malam Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Juga Pak Budi nih dari Arka Maya. Selamat malam, selamat datang kembali. Malam, terima kasih juga untuk support dan dukungannya untuk Mimpi Jadi Nyata selama 1 tahun belakangan ini Ya, Pak Budi. sama-sama. Ya, di sebelah kanan kita juga ada siapa saja, ini sudah tidak asing lagi sebenarnya ya. Betul. Ada Irgi, Anya dan juga Ferli. Selamat datang kembali di panggung Mimpi Jadi Nyata. Tapi kalau kita ke Anya dulu, saya mau nanya dulu. Ini kan yang paling sering nampil di sini ya, yang paling sering kemudian ikut bareng sama Mimpi Jadi Nyata untuk mewujudkan impian teman-teman. Bagaimana keterlibatan dan akhirnya menyaksikan para pejuang mimpi bisa terwujud mimpinya? Saya tuh sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan Mimpi Jadi Nyata. Dari episode awal, pada saat kami bertiga di sini, saya ingat banget posisinya kita duduk di sana, kita tuh tidak dapat bayangan dan gambaran akan seperti apa acara ini. Walaupun kami dikasih tahu kisi-kisinya, acaranya bertujuan seperti apa, ya sudah, kita akan membayangkan ini akan menjadi acara seperti umumnya lah acara TV yang ada di Indonesia. Tapi pas kami menjalankan prosesnya, itu yang namanya air mata, kata-kata, banyak sekali luapan emosi yang tidak pernah bisa kita ungkapkan di layar kaca sebelumnya. Karena biasa saya, Irgi, Ferli, kami terbiasa untuk hidup dalam keterbatasan ekspresi kalau di dalam layar kaca ya, Ferli ya, Irgi. Sehingga pada saat kita berada dalam acara Mimpi Jadi Nyata, kita tidak punya kuasa untuk membendung lagi keterbatasan itu gitu. Kita benar-benar harus apa adanya yang membuat kita ngerasa saya nggak bisa pura-pura nggak nangis, saya nggak bisa pura-pura tidak berempati, karena apa yang dirasakan ini real. Makanya ini merupakan satu perjalanan, sampai saya bilang sama teman-teman saya, Mimpi Jadi Nyata ini adalah acara televisi yang mendetoks jiwa. Karena pada saat kami hadir di sini sebagai bagian dari acara maupun Anda yang mungkin jadi penonton, Anda akan merasakan bahwa betapa hidup kita itu memiliki banyak berkah yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Dan Mimpi Menjadi Nyata itu membantu kami untuk menyadarkan kembali berkah yang kita miliki. Wah, luar biasa. Mendetoks jiwa dan belajar untuk selalu bersyukur ya, sangat luar biasa. Itu yang agak susah. Nah, itulah justru kuncinya, bersyukur dan juga berbagi ya. Kalau kita melihat tadi Irgi, pemirsa di salah satu video sempat meneteskan air mata yang cukup banyak, itu di episode Pak Yuli kalau tidak salah ya. Pak Yuli ini seorang pejuang mimpi yang terus memperjuangkan hak anaknya disabilitas yang untuk mendapatkan pendidikan secara sama dengan anak-anak yang lain. Mungkin Irgi bisa ceritakan apa yang sangat menyentuh Irgi saat itu. Sama seperti Anya, karena ini kayak memberikan kita waktu untuk introspeksi. Mungkin sebagai ayah juga sama akhirnya kan, berpikir yang selama saya jalani sama ini nih apakah memang sudah seperti yang beliau jalankan juga. Jadi di situ akhirnya saya merasa banyak kurang sebenarnya. Makanya di situ kenapa saya sangat terharu, sangat terpukul bahkan gitu. Apa yang sudah kita jalankan sekarang selama ini ternyata nggak ada seujung jarinya. Jadi untuk introspeksi diri lagi ya, sekaligus juga melihat apa yang ada di dunia nyata ini di banyak orang begitu. Ya, belajar banyak hal seperti itu ya. Kalau dari bintang tamu kita beralih ke juri sponsor, kita ke Buming. Buming tadi sempat kita lihat di tayangan bagaimana Buming ini tergetar hatinya gitu, haru sekali gitu, hampir meneteskan air mata. Apa yang membuat akhirnya Ibu Buming begitu terharu? Sebelumnya saya juga, kita hidup di kota ya, kita nggak pernah mikir, cuma lihat di berita-berita, oh ini di sini ada kesusahan, di sana ada kesusahan. Setelah kita bertemu di sini, mendengar cerita mereka, saya berasa terharu gitu. Mereka meskipun berkekurangan, tapi mereka punya jiwa besar. Dengan kekurangan mereka, gimana caranya mereka berjuang untuk bisa memberi sesama mereka gitu. Jadinya saya juga belajar
oh mereka yang lebih kurang dari apa yang saya dapat bisa demikian mulia gitu. Jadi saya juga tersentuh, mereka bisa menjadi contoh untuk saya juga, untuk bagaimana saya harus berbagi, dan saya juga harus bersyukur apa yang saya dapat. Dengan begini, jadi saya juga kasih contoh untuk anak-anak saya. Nanti jangan lupa kita harus bersyukur apa yang kita udah dapat dan harus berbagi. Betul. Belajar bisa dari siapa saja, tidak harus melihat ke atas atau ke bawah, tapi siapapun bisa belajar. Seperti itu ya Bung ya. Setuju sekali. Pak Budi, mungkin dari beberapa episode yang Pak Budi ikuti gitu ya, ada tidak yang paling berkesan atau yang membekas di ingatan dan di hati Pak Budi? Saya di sini tuh belajar banyak untuk bersyukur, untuk mengintrospeksi diri. Benar-benar program ini tuh membuka mata saya lah. Dan seperti itu. Program yang sangat membuka mata, tidak hanya mata secara fisik tapi juga mata hati seperti itu ya. Oke, kalau kita ke Mas Ferli. Jadi kalau saya lihat ini seperti sekolah hidup sebetulnya. Jadi setiap saya pulang syuting gitu, saya bersama keluarga dan segala macam, saya melihat itu menjadi beda hidup itu. Menjadi lebih bermakna, bisa lebih banyak bersyukur tadi disebutkan. Saya selalu menunggu dipanggil lagi syuting kapan gitu. Enggak, tapi intinya adalah pelajaran dari acara ini sangat merubah hidup saya sekali. Begitu loh. Luar biasa Belajar. ya. Itu tadi pendapat dari teman-teman kita, bintang tamu dan juga juru sponsor, bagaimana kita bisa belajar dan memaknai hidup di panggung mimpi jadi nyata. Ya, setelah ini kita masih akan belajar lagi setelah para pejuang mimpi ini diwujudkan mimpinya, lalu apa yang berubah dari hidup mereka. Setiap orang memiliki mimpi dan bagaimana kita memaknai mimpi tersebut dan bagaimana kita berbagi, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan Raden Madlias. Ya. Tadi kita telah sampaikan bahwa kita akan mengundang kembali para pejuang mimpi kita yang mimpinya telah terwujud. Lalu Matt, siapa saja para pejuang mimpi yang akan kita undang di kesempatan kali ini? Mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Terpikir kok jawaban-jawaban Doni ini kayaknya tidak ada di umurnya. Kalau ketemu mau ngomong apa? Mau minta apa sama Bapak Presiden? Mau minta. Doni, kamu hebat banget. Banget. Kamu hebat banget. Kita panggilkan Ida Ayu. Silakan Halo Ida, silakan duduk. Senang sekali bisa ketemu lagi. Gimana kabar keluarga sekarang? Alhamdulillah sehat, mama, adik, saya pun juga sehat. Alhamdulillah. Mungkin untuk mengingatkan karena tadi cuplikannya hanya sedikit ya Matt ya. Waktu itu apa mimpi Ida saat hadir di Mimpi Jadi Nyata? Mimpi saya ingin bertemu dengan keluarga, berkumpul kembali dan meneruskan pendidikan. Oke, sudah berapa lama terpisah waktu itu? Itu sudah hampir 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun. Jadi waktu itu mimpi Ida terwujud? Alhamdulillah sangat terwujud. Alhamdulillah, mukanya juga sudah ceria kalau sekarang ya, sudah bersinar. Terus setelah diwujudkan mimpinya, bagaimana perasaan kamu dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Alhamdulillah saya sangat senang sekali ya, terutama itu senang banget bisa terwujud. Karena apa sih, selama ini pas dulu hanya berandai-andai, terus sekarang tuh bisa terwujud. Kayak seneng gak bisa diungkapin, ini bener gak sih gitu, ini bener gak sih, bener gak masuk kuliah, ini bener gitu. Ya. Terus kayak nampar gitu kan, oh iya ini bener gitu, iya bener kan ya, iya bener. Terus pas dapet teman satu nanya, ini bener di sekolah ya, iya ini kampus, oh ini kampus beneran, iya ya Allah beneran ini, iya sampai saya dicubit gitu. Iya. Nih,
wah sakit, iya bener ini kampus kayak gitu. Beneran ya, nggak mimpi ya? Jadi bukan mimpi, ini Iya, benar-benar oke. sudah menjadi kenyataan, mimpi jadi nyata. Boleh diceritakan juga kepada pemirsa dan juga semua kita yang hadir di sini, jurusan apa yang kamu ambil sekarang kuliah? Jurusan akuntansi. Oh, wow, sangat luar biasa. Semoga nanti masa depannya juga cerah ya. Amin. Amin. Amin ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan juga bisa tercapai ya Matt ya. Betul sekali. Dan kali ini kita juga akan menyaksikan tayangan berikutnya lagi. Ya, pokoknya saya senang banget Kak. Ida udah bisa kuliah di sini, bisa kumpul sama mamanya. Alhamdulillah senang banget, soalnya itu udah dari lama banget keinginan aku ya. Alhamdulillah mungkin dari kebanyakan dari manusia, banyakan orang tuh paling beruntung mungkin aku ya, salah satunya itu beruntung banget bisa sekolah terus dibiayain sama televisi dari TV. Ya pasti bakalan cari cari pekerjaan yang lebih baik lagi gitu kan dari yang sekarang. Terus sama mungkin mau buka usaha dari dapat pembelajaran dari kuliah gitu. Aku bersyukur banget udah bisa kuliah dan mama jualan lauk pauk dan amin amin ya robbal alamin. Itulah kisah Ida Ayu yang bermimpi untuk dapat kuliah serta berkumpul kembali bersama dengan keluarganya setelah terpisah kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun untuk membiayai hidup baik dirinya dan juga keluarganya serta menabung untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Betul sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tanyakan ke juri sponsor kita Ibu Ming, bagaimana tanggapan Ibu melihat sosok Ida ini? Selamat ya Ida ya. Ibu. Ya, kita sebagai sponsor di sini juga merasa senang karena apa yang kita sudah berikan dipergunakan dengan baik. Semoga Ida tuh berhasil, juga bisa untuk masa depan yang lebih baik. Dan salam untuk Ibu ya. Ya. Sangat luar biasa ya. Oke, kalau mungkin juga Pak Budi ada yang disampaikan untuk Ida yang sangat berjuang untuk keluarganya. Ya, kalau dari saya selamat ya Ida udah mulai kuliahnya. Semoga yang dipelajarin di sini berguna untuk masa depan, untuk semuanya. Dan sama seperti Ibu Ming, kita sebagai sponsor juga senang apa yang kita berikan tuh memberikan dampak yang positif. Ya, doanya semoga nanti Ida juga bisa sesukses Bu Ming dan juga Pak Budi ya. Amin. Kita doakan ya. Perjalanan masih panjang ya, Met ya. Mungkin nanti selanjutnya bisa jadi sponsor. Amin, kita doakan ya. Amin ya. Amin. Oke. Mungkin Ida di sini juga ada yang ingin mau disampaikan baik untuk para juri tamu atau juri sponsor. Saya sangat berterima kasih sudah mewujudkan mimpi saya dan sudah mendukung apa yang saya inginkan, dan saya sangat terima kasih. Sekali lagi saya nggak bisa ngucapin apapun, yang segalanya yang balas hanyalah Tuhan. Saya tidak bisa balas apa-apa. Terima kasih banyak. Amin, Ya, amin. Mudah-mudahan sangat luar dibalas biasa. timpal ya. Untuk para juri tamu, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan? Sekarang kan mimpi sudah terwujud. Kita sudah lihat progresnya, kebahagiaannya. Apa yang ingin disampaikan baik Anya, Ferry atau Irgi? Ladies first lah. Oh, oke. Silakan Anya. Pertama-tama mengucapkan selamat ya, Ida sudah jadi mahasiswi. Statusnya sudah upgrade menjadi level siswi yang paling tinggi, makanya disebutnya mahasiswi. Dan tentu saja sekarang juga bisa ikut, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dengan baik, kuliahnya dapat dijalankan dengan bahagia. Dan sama seperti Pak Budi dan Bu Ming bilang, semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat dengan sangat baik. Pembukuannya Ibu jadinya Ida yang handle dong. Udah beres ya. Udah beres sambil praktek ilmu gitu. Ya, selamat sekali lagi dan senang sekali bisa melihat senyum di mukanya Ida.
Oke, selain itu pemirsa, hari ini juga kami mengundang pejuang mimpi yang lain yang ini berasal dari kampung halaman yang sama dengan saya dari Lampung. Nah, ini dari paling Lampung nih. pasti masih ingat si kecil-kecil cabai rawit, pejuang literasi cilik kita. Kita panggilkan Doni. Dari ini dia pejuang literasi cilik kita dari Sang Bumi Ruwajurai Lampung. Halo Doni, Pak Warsito. Doni, apa kabar Pak Warsito? Silakan. Duduk. Doni, Pak Warsito, ini saya mau nyapa dulu mereka pakai bahasa kampung saya ya. Siap, silakan. Ini agak rooming Kita nih. dengerin, kita belajar deh. Pak Warsito, api kabar nih? Bangga nih jadi Yang orang Lampung. artinya Yang baik artinya dan adalah sehat, ya. api kabakni itu artinya apa kabarnya. Ada 2 dialek sebenarnya. Wawai gawa itu artinya baik, gawa itu saja. Jadi baik-baik saja. Api kabakni, Ferdi. Kabar nih. Wawai gawo. Wawai gawo. Wawai gawo. Baik. Oke, sudah jadi orang Lampung. Udah official ya. Official. Oke. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah Pak Warsito baik. Terus sudah gitu bagaimana nih perjuangan kemarin setelah akhirnya mendapatkan mimpi. Lalu bagaimana yang dirasakan oleh kamu nih Doni? Ya, saya senang sekali bisa punya perpustakaan. Senang bisa punya perpustakaan. Iya. Itu katanya udah rame banget tuh teman-temannya Doni datang ke perpustakaan. Ceritain dong. Ya rame, tapi teman-temannya ada yang minta buku komik, buku Naruto. Oh, banyak ya. Requestnya banyak. Udah ada belum itu di sana? Baru 1. Oh, baru satu. Mudah-mudahan setelah ini ditambah ya sama juri sponsor ya. Iya. Jadi requestnya juga banyak dan hebatnya Doni ini memperjuangkan untuk mengingatkan kembali memperjuangkan mimpi teman-temannya untuk membuat perpustakaan di mana teman-temannya bisa belajar dan juga membaca begitu ya. Oke. Kalau Pak Warsito sendiri gimana ngelihat minat baca anak-anak di kampung, Pak? Kalau sampai saat ini sih sesudah berdirinya perpustakaan, alhamdulillah minat baca mereka jadi lebih baik. Artinya sekarang yang tadinya Doni yang keliling, hanya berkeliling, sekarang mereka yang datang. Dan bahkan orang tua yang mengantar, mereka pun ikut baca, ikut membaca. Jadi memang pejuang literasi nih Pak Warsito dan juga Doni. Saya mau menanyakan kepada Irgi nih sekarang. Bagaimana Irgi melihat perjuangan Doni dan juga Pak Warsito yang sekarang syukur alhamdulillah sudah memiliki perpustakaan di Lampung nih, diwujudkan mimpinya. Luar biasa sebenarnya, ini sesuatu hal yang harus jadi contoh untuk kita semua sebenarnya. Karena perjuangan Doni, seorang anak kecil yang ingin paling tidak memberikan pengetahuan lah gitu kepada teman-temannya untuk juga akhirnya bisa membaca, dan sekarang malah mungkin sudah lebih banyak lagi orang yang akan akhirnya punya minat membaca. Ini satu hal yang mungkin kita nggak pernah lihat di kota-kota besar. Jadi kita berjuang untuk sesuatu yang mungkin hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi seorang anak kecil, Doni, hanya berjuang memikirkan teman-teman yang ada di sekitarnya. Doni, jangan hanya ada di Lampung, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Doni ini akan juga nanti menular ke daerah-daerah yang lain. Dan yang pastinya juga bukan hanya Doni lagi, tapi juga mungkin orang-orang yang lebih dewasa akan melakukan sesuatu hal yang besar yang berdampaknya juga untuk masa depan bangsa kita. Amin. Kita doakan ya. Semoga Doni ini menjadi pionirnya ya. Saya lupa Doni umur berapa sekarang? Umur 10. Masih panjang Om Irgi perjuangannya. Umur 9 waktu itu sudah memperjuangkan literasi membaca untuk teman-temannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya seperti harapan kita semua bisa memperjuangkan untuk banyak orang dan bukan hanya di Lampung. Betul sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang perpustakaannya si Doni ini, Ferdi dan juga pemirsa, ternyata katanya kita tanya ke Pak Warsito, katanya tidak hanya sebatas sebagai perpustakaan, Pak, dijadikan tempat penyuluhan ibu-ibu PKK, benar ini Gi? Iya, jadi kami coba berkolaborasi dengan beberapa ibu-ibu yang mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Kami coba sosialisasi ke mereka, kita ajak mereka, bagaimana kita bisa meminit bantuan tersebut sehingga bisa menjadi lebih bermanfaat. Yang mungkin notabene kalau di kampung ketika mereka dapat bantuan, mereka hanya pulang bukannya malah buat beli rokok atau hanya buat beli pulsa dan lain sebagainya, padahal
pemerintah memberikan bantuan kan maksudnya bukan seperti itu. Betul. Gitu. Pengen masyarakatnya lebih baik. Ya. Maka kita berkolaborasi dengan mereka untuk memberikan pemahaman itu Ya. kepada masyarakat. Nah, ini judulnya memaksimalkan energi. Betul sekali. Dan itu yang diupayakan juga oleh Pak Warsito dengan berkolaborasi dengan Ibu PKK. Lalu bagaimana kegiatan yang dilakukan di perpustakaan ini setelah mimpi Doni dan Pak Warsito menjadi kenyataan? Kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Gimana? Hah? Dia disamperin. Ditanya nggak apa-apa. Kami segenap keluarga besar BMX Pustaka mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, kepada Dae TV dengan dibuatkannya perpustakaan ini. Jadi ini sebuah kebanggaan buat kami, menurut kami ini adalah bentuk kepedulian dari Dae dan sponsor bukan hanya kepada kami, tapi kepada anak-anak yang ada di desa kami. Bisa mungkin ketika kawan-kawan yang sudah datang ke sini bisa melihat bahwa tempat kami sangat jauh dari perkotaan. Jadi untuk mendapatkan akses buku kami sedikit kesusahan. Senang. Ya bahagia sama gembira. Ya bagus sama enak buat bagus sama temennya juga enak membacanya. Ya terima kasih sama sponsor udah wujudin mimpi Doni. Luar biasa ya, itulah gambarannya. Senang lihatnya ya kalau kayak gitu ya. Dan terlihat wajah bahagia Doni dan juga Pak Warsito, perjuangan mereka yang tadinya harus keliling, sekarang mereka menunggu di perpustakaan. Teman-teman ataupun juga orang tua dari teman-teman Doni ini datang ke perpustakaan untuk membaca. 9 tahun, 9 tahun sudah betul. berpikir yang sangat luar biasa Betul. besar. Ini yang umurnya 17 tahun nih. Nah. Kita tanyakan ke Anya, Irgi dan Verly yang umurnya 17 tahun ya, 8 tahun lebih ya senior lah ya gitu. Ya umurnya kita beda-beda Ya, yang tipis paling lah ya. senior silahkan mungkin ada tanggapannya. 17 plus 1 ya. Ini Apa saya pulang aja, Pak? Oke, siap nggak kalau someday mungkin ada yang menawarkan jadi relawan pengajar di Lampung? Insya Allah kolaborasi siap. sama Doni gitu. Tapi kalau kita berbicara pada waktu itu episodenya, ini kebetulan satu episode ya, Ya, sama ya, betul. Ida sama Doni ya, ini kebetulan satu sama. Mungkin perwakilan dari juri sponsor apa yang akhirnya membuat Ida, biasanya kan ini satu orang aja yang diwujudkan mimpinya. Kebetulan pada waktu itu Ida dan Doni sama-sama diwujudkan. Ini akhirnya kenapa juri sponsor memutuskan dua-duanya diwujudkan? Karena dua-duanya emang diperlukan ya. Satu demi masa depan, mau sekolah lagi, pendidikan biar ya. bisa ketemu dengan orang tua. Jadi kayak kita sebagai sponsor juga nggak tega ya, mana yang harus ditolak. Ya. Jadi dua-duanya dikasih. Oke. Memutuskan dengan hati ya. Oke. Kalau Mas Verly juga kan kemarin juga, nah ini datang juga kan pada waktu itu ya. Iya, betul, saya lihat. Lihat Saya ada ya. di situ. Deg-degan nggak? Kira-kira siapa yang bakal kepilih? Tahu-taunya dua-duanya gitu. Berkaitan dengan hati kalau saya bilang tadi mungkin ini memang lebih ke banyak orang tapi ini juga ke satu orang tapi lebih dalam lagi gitu. Ya. Jadi ada yang satu one to many sama one to one istilahnya. Tapi dua-duanya penting. Saya setuju dengan Ibu Bing tadi bilang ini soal masalah hati dan saya setuju sekali dengan keputusan yang diambil oleh sponsor. Dua-duanya hadir, dua-duanya terwujud dan dua-duanya sekarang ada progresnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget. Itu harapan kita semua. Memang tidak mudah, Matt, para juri sponsor dan juga juri tamu ini memutuskan mana yang harus diwujudkan mimpinya. Senang sekali kita yang ada di sini sebagai host ya, jika melihat keduanya ini mimpinya terwujud. Apalagi impactnya setelah diwujudkan adalah positif. Siapa lagi para pejuang mimpi kita yang akan hadir di episode spesial Mimpi Jadi Nyata? Jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita ada di edisi spesial Mimpi Jadi Nyata. 1 tahun sudah perjalanan Mimpi Jadi Nyata dan kami menghadirkan kembali para pejuang mimpi yang mimpinya terwujud. Nah betul sekali. Selanjutnya kita akan ada pejuang mimpi yang jauh-jauh datang dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Pak Broto. Kita akan saksikan perjuangan beliau di panggung Mimpi Jadi Nyata dalam tayangan berikut. Impian besar yang mengantarkan seorang Pak Broto malam hari ini ke panggung Mimpi Jadi Nyata. Mimpi saya adalah mempunyai sarana transportasi untuk antar jemput siswa di SD Kenteng 2. Ini benar-benar murni, ikhlas, tulus dari lubuk hati yang dalam untuk membantu masyarakat, untuk membantu anak-anak agar tetap belajar sebagai tunas bangsa pengganti-pengganti yang sudah tua-tua seperti saya ini. Walaupun hujan turun menimpa yang melewati jalan licin, saya rasanya mau nangis ya. Saya menggendong anak saya 3, maksudnya murid-murid ya, melewati naik gunung, turun gunung ya, dengan tetesan air hujan walaupun bawa mantol kadang anak saya nggak kebagian mantol ya, mantol penutup tubuh kena air hujan itu. Tapi itu sekali lagi bukan rintangan bagi saya karena saya ingin mencerdaskan anak bangsa yang betul-betul membutuhkan uluran tangan. Gula pelita, penyandang gurita, jasamu tiada tara. Dan benar-benar tidak menyangka ternyata ada malaikat guru di pinggiran di satu tempat yang terpencil yang begitu mulianya melakukan tidak hanya mengantar jemput anak, tetapi pendapatan kalian itu membuat saya tercengang. Siapakah di antara keduanya yang akan mimpinya menjadi nyata? Sudah hampir seimbang. Pak Broto mendapatkan 4 unit kendaraan roda 3 untuk mengantar murid-muridnya sekolah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Kita sambut Pak Broto. Pak Broto, apa kabar? Ini sosok Monggo pendidik duduk. banget ya. Iya, Silakan duduk luar Pak Broto. biasa. Sopan santun, cirinya orang Jogja. Betul. Pripun kapade Pak? Kabar kula saya Mas. Wah, Sehat, Mas baik. Ferdi. Alhamdulillah, Kabar saya Pak. bagus, Amin. baik, sehat, selamat dan tetap semangat. Wah, tepuk tangan dulu dong, mantap Ya, ini Pak Broto. oke. Pak Broto senang sekali Pak Broto bisa datang lagi di Mimpi Jadi Nyata. Ini ada yang dibawa juga nih, apa nih Pak Broto? Iya, ini anak-anak di SD Kenteng 2 itu memang ada apa? Boleh dilihatkan ke kegiatan. kamera mungkin Pak Broto. Nah, wow. Ini lukisan ataupun gambar dari anak-anak di SD Kenteng 2. Ini murni hasil dari anak-anak, ada yang kelas 1, ada yang kelas 4, dan ada yang karya anak yang kemarin waktu audisi ataupun kita berbagi apa itu program sehingga mimpi saya menjadi nyata. Salah satunya nanti akan dikasihkan kepada sponsor hasilnya. Wah, sebagai bentuk rasa terima kasih ya Pak ya. Iya, iya. Sebenarnya Pak Broto nih kalau kita ingatkan kembali kepada pemirsa, sebenarnya mimpinya waktu itu tidak terwujud ya Pak ya? Iya betul. Nah, bisa diceritakan nggak tuh Pak? Iya, mimpi saya memang kemarin setelah saya memaparkan apa yang saya laksanakan, yang saya lakoni kalau bahasa Jawanya itu memang tidak di ranking pertama. Tapi dari pihak sponsor berbaik hati. Nah. Dari sponsor memberikan roda 3 jumlahnya 4 waktu itu. Dan itu pun saya menerima dengan lega, dengan ikhlas karena sudah diperhatikan. Itu ada perhatian luar biasa bagi saya. Iya. Tetapi di kemudian hari dari DAI TV ada yang verifikasi lagi ke sekolah di SD Kenteng 2. Melihat secara nyata bagaimana kondisi di lapangan gitu. Kemudian tahu-tahu kok ya udahlah nanti tidak roda 3 jumlahnya 4, tapi nanti saya konsultasi dulu mungkin bisa diganti dengan roda 4. Roda 4. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Kali ini Matt, untuk mengingatkan kembali kita akan melihat tayangan di mana kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana gambaran
aslinya. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia sekali karena apa yang saya mimpikan sudah menjadi kenyataan. Semoga hal ini menjadi berkat bagi DITV, juga bagi sponsor, kemudian bantuan yang diberikan berupa mobil, itu menjadi memperlancar untuk pelayanan pendidikan di SD Negeri Genteng 2. Perasaan sebagai seorang pribadi sungguh bahagia sekali. Tiada tara bahagianya kalau kita ukur dengan ukuran, pokoknya tidak ada bandingannya. Kalau kita berbuat baik, berbuat ikhlas, itu pasti akan ada berkat dari Tuhan yang melimpah lewat siapapun, yang termasuk lewat DATV juga dari para pihak sponsor. Jadi bantuan dan juga mimpi itu terwujud dengan nyata. Untuk itu kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Sekarang muat berapa anak itu sekali jalan Pak, satu mobil? Sekali jalan mobil itu dari Zona Utara saya angkut sekali. Sekali. Kemudian yang dari Cerme itu juga sekali. Jadi maaf ada yang berdiri, agak berjalan sedikit nggak apa-apa. Karena kalau akan 2 kali itu akan menyita waktu, mungkin nanti KBM-nya kegiatan belajar mengajarnya kan berkurang. Sekali. Walaupun mungkin Ibu Ming dan juga Pak Budi tidak ada lokasi, setelah melihat tayangan tadi dan juga rembukan dengan para juri sponsor lainnya, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak kita di sini di kesempatan kali ini, Pak Broto? Sebenarnya kami dari pihak sponsor pada waktu itu kan kami kan ingin memberikan kendaraan roda 3 seperti itu. Tapi setelah kami pertimbangkan dengan medan yang di sana, dengan keadaan, makanya kami rubah untuk menjadi roda 4. Karena untuk pertimbangan keamanan juga, dan juga waktu, dan banyak pertimbangan lainnya Pak, seperti itu. Dan kami juga dari pihak sponsor, kami cukup senang, sangat senang bahkan, karena apa yang kami berikan tuh sangat berdampak positif untuk Bapak, seperti itu. Ya, selamat ya Pak. Iya, terima kasih. Ya, sangat luar biasa bagaimana kemudian meskipun ada yang berdiri, tapi yang penting nyaman, aman, dan tetap semangat belajarnya seperti itu ya Pak Broto. Betul Mas Mati, itu seperti itu. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya tetap semangat untuk maju ke depan. Untuk para penerus bangsa kita. Ya, oke, berarti harus terus semangat. Semangat terus tanpa mengenal lelah. Berjuang sampai kapanpun. Wah, mantap. Semangatnya semangat 45 ini ya. Iya. Oke, yang juga selanjutnya kalau Pak Broto sudah ini, selanjutnya kita akan mengundang juga salah satu pejuang mimpi kita yang sebenarnya juga mimpinya tidak terwujud, tapi ternyata si kecil ini sangat luar biasa berprestasi meski dalam keterbatasan. Nyatanya dia mampu melibas semua perlombaan yang dia ikuti. Wah, mantap. Dan seperti apa kegiatan si kecil ini, kilas baliknya kita akan sama-sama saksikan ya Matt ya. Apa sih yang menjadi mimpi besar seorang Tegar? Saya ingin jadi penyanyi dan pemain piano terkenal. Nanti dapat uang banyak, bisa ngumrohkan mama dan membahagiakan keluarga. Anaknya masih terlalu kecil dan juga dengan keterbatasan Tegar yang tidak bisa melihat. Kita bawa ke rumah sakit, setelah kita periksa dinyatakan saraf mata Tegar putus. Tegar tidak bisa lihat, buta total, tidak bisa diapa-apakan lagi. Dan dia sering bilang, saya ingin jadi orang terkenal biar saya tidak dihina sama orang lain. Karena pernah dia marah, dibilang buta. Sampai sekarang pun Tegar saya bilang, kamu jangan malu nak. Biarpun kamu tidak bisa lihat, kamu harus tunjukkan kepada ayahmu agar ayah bangga kepada kamu. Kamu mungkin nggak bisa lihat, tapi yang kamu harus sadari, hati kamu tuh luar biasa.
Tegar yang ingin memberangkatkan umroh ibunda tercinta. Grafik Tegar melaju kencang, sudah melewati angka 3, menuju ke arah angka 2. Akan mendapatkan 1 unit keyboard dan les vokal sebagai proses perwujudan mimpi. Ya, kita panggilkan Tegar dan Ibu Naning. Makin ganteng ini Tegarnya. Makin tinggi Tegarnya Makin udah. tinggi. Prestasinya juga semakin tinggi. Pastinya dong, Met. Apa kabar Tegar? Baik. Alhamdulillah. Bu Naning, apa kabar Bu Naning? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau tadi lihat ya, Met ya, sebenarnya Tegar ini belajar musik itu secara otodidak. Belajar dan cita-citanya ingin menjadi orang terkenal dan penyanyi. Waktu itu diwujudkan proses untuk perwujudan mimpi sehingga diberikan keyboard dan juga les vokal saat itu. Setelah mendapatkan les vokal dan juga keyboard, bagaimana di Bu Naning dan Tegar? Khususnya Bu Naning dulu, apa prestasi-prestasi dan juga pencapaian apa yang telah diraih oleh Tegar selama beberapa waktu belakangan ini? Alhamdulillah setelah Tegar dapat keyboard, dia semakin percaya diri untuk memainkan keyboardnya sendiri, dan pertama kali keyboard itu dibawa untuk lomba alat musik. Dia juara 1 se-Jawa Timur dan itu bukan ABK, umum. Terus gimana nih perasaannya setelah jago main keyboard, sekarang tampil dengan artis-artis besar, kan cita-citanya mau jadi orang terkenal waktu itu nih. Gimana Tegar perasaannya? Ya senang sekali. Senang sekali pastinya ya. Terus Bisa belajar lebih baik lagi. Amin. Itu gimana belajarnya sih Tegar kok bisa juara di berbagai lomba, ikut artis-artis terkenal, itu semangat belajarnya gede banget nggak? Iya. Tiap hari berlatih. Oke, tiap hari berlatih ya. Itu berlatih biasanya karena pingin belajar sendiri atau disuruh sama ibu? Belajar sendiri. Woi, sangat luar biasa ya. Oke. Jadi memang berprestasi sekali. Dan Bu Ming mungkin ada tanggapan mengenai apa yang sudah diraih oleh Tegar dan setelah proses untuk mewujudkan mimpinya sudah menjadi kenyataan dengan diberikannya keyboard dan juga kursus vokal. Tegar, selamat ya Tegar. Terima kasih. Ternyata kamu tuh memang dapat berkah dari Yang Maha Kuasa ya Tegar. Iya. Kita punya mata 2, tapi kamu punya mata 10 Tegar. Dengan jari-jari kamu bisa menciptakan lagu, bikin orang juga kagum ya Tegar ya. Bisa menghibur dengan kepintarannya Tegar gitu. Semoga Tegar lebih sukses lagi. Amin. Makasih doanya. Dan kita juga mengharapkan bisa melihat Tegar melalui televisi di Indonesia ya Tegar ya. Amin. Nanti jangan kaget kalau udah Tegar terkenal ya. Wah, ini Tegar nih, ini Tegar gitu ya. Ya, yang kaget juga tadi sebenarnya kalau lihat di tayangan itu ada Anya juga kaget tadi ngelihat Tegar ternyata juara 1 se-Jawa Timur. Kenapa Prestasinya kaget? untuk turnamen umum lagi, perlombaan umum. Betul, bukan Itu untuk dia. ada berkebutuhan khusus gimana Nya? Iya, ini hal yang sangat luar biasa sekali, yang sedikit menohok diri gitu sebenarnya. Melihat bagaimana dari jiwa, dari semangat kita bisa mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita memang memiliki mimpi, jangan langsung kita mengurung diri hanya karena melihat kemampuan kita tidak ada. Tapi lihat bagaimana dari Pak Broto, Tegar, Bu Nani, dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka berhasil untuk menerobos semuanya. Nah, Tegar ini membuat saya ngerasa, wow, dengan berlatih sendiri, awalnya otodidak, lalu baru mendapat sedikit stimulate dari kita, langsung bisa menjadi juara 1 se-Jawa Timur untuk kategori umum. Jadi lawannya adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan melihat yang normal, memiliki kemampuan yang umum, tapi semua bisa dilewati oleh Tegar. Berarti apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, itu bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk mematahkan semangat. Selanjutnya kita akan melihat seberapa sibuknya aktivitas Tegar yang belajar dan ikut lomba dalam tayangan berikut ini. Di persimpangan jalan sendiri, tak ada kamu yang selalu temani.
Wow. Wow, sangat luar biasa. Tadi sudah juga ada dengan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur ya? Ya, Pak Emil. Nah, itu kapan dan bagaimana ceritanya waktu itu, Bu? Sebenarnya Tegar setelah memiliki beberapa prestasi, kita ajukan ke Dignas untuk mendapatkan beasiswa prestasi dan akhirnya sama Ibu Wali Kota Surabaya itu dikasih Tegar mendapatkan pas waktu ulang tahunnya Tegar tahun 2019 kemarin November, Tegar mendapatkan les gratis piano sukanya Tegar sampai Tegar nanti bisa menjadi pianis terkenal. Tegar ini senang berbagai macam musik. Kalau Mas Irgi, musik favoritnya apa Mas Irgi? Kalau Om Irgi sukanya yang simpel-simpel aja, pop. Pop. Nah, kebetulan hari ini Tegar akan main piano dan nyanyi lagu pop. Judulnya apa? Cintakan Membawamu. Cintakan Membawamu Kembali. Ini dia Tegar. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi. Cintakan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Sudah banyak para pejuang mimpi yang kami hadirkan kembali di edisi spesial ini, melihat bagaimana setelah mimpi mereka terwujud. Dan tadi kita telah saksikan ada Ida, Doni, Tegar, dan juga Pak Broto. Kali ini masih ada lagi pejuang mimpi kita, Matt. Pasti masih ada. Pejuang mimpi kita yang satu ini sangat luar biasa. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupannya. Ini tidak hanya berkutat di tempat daerah asalnya beliau ini, tapi juga sudah menjangkau sampai Lombok, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Jangkauannya jauh lebih luas, menyebar kebaikannya juga jauh lebih luas. Siapa dia? Kita lihat dalam tayangan berikut. Sebagai laki-laki malu. Saya mending disuntik mati. Bapak menyentuh saya. Mereka masih bisa memiliki jiwa dan semangat yang lebih kuat dari kita semua. Ya, kita sampai itulah. terpana ya. Lupa mau balik badan ini. Iya, temeng lihat ke sini terus ya. Iya, tadi para bintang tamu juga meneteskan air mata ini. Betul. Irgi yang paling banyak tadi ya, sangat luar biasa. Iya, itu sangat luar biasa. Sayang sekali. Pak Budinya tidak hadir di sini bersama dengan kita ya. Oke, kalau gitu kita langsung sambut saja. Meskipun tidak ada Pak Budi, kita sambut langsung ini Bu Nina dan teman-teman. Halo Bu Nina, apa kabar? Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Baik. Bu Nina, ini Pak Budi nggak datang hari ini kenapa? Kebetulan Bapak lagi banyak kerjaan dan ini kerjaannya ini kan memang Bapak handle sendiri kan. Memang harus dibuat sendiri oleh Bapak. Itu nanti untuk persiapan kita untuk baksos alat bantu untuk di Bali. Wow, jadi memang tidak datang karena lagi sibuk mempersiapkan untuk baksos di Bali. Wow, ini lintas loh. Ini kan kalau boleh tahu dari Klaten ya, dari Klaten lintas pulau sampai ke Bali, Nusa Tenggara Barat segala macamnya. Boleh diperkenalkan nggak hari ini pejuang-pejuangnya siapa juga ini? Ini ikut kerja bareng sama Bu Nina juga. Ini kebetulan saya bawa tim saya ini relawan. Ini ada Sinta. Halo Mas Sinta. Halo. Iya. Ini ada Robi. Halo Mas Robi. Nah, ini Mas Angga. Mas Angga Angga ini salah satu tim kita, dia perawat kita.
Setelah terwujud mimpinya Pak Budi waktu itu dan Bu Nina, bagaimana dampak dan impact apa yang dirasakan dan dihasilkan setelah terwujud mimpinya ini? Alhamdulillah dengan mimpi saya terwujud, mimpi kita terwujud, dengan kita mendapatkan armada ambulan, jadi jangkauan kita, perjalanan kita jadi bisa lebih jauh, bisa merambah, menebarkan kasih, memberikan bantuan itu sampai jauh ke pelosok. Ya, jadi jauhnya bukan nggak tanggung-tanggung lagi Bu, bukan di sekitar Klaten lagi, tapi bahkan sudah sampai ke Lombok, dan juga sampai ke Bali dalam waktu dekat ini ya. Iya. Oke, gimana nih kalau menurut teman-teman yang ikut kerja bareng sama Bu Nina sama Pak Budi? Ya kalau saya pribadi, menurut saya pertama pribadi saya menambah pengalaman saya ya, terus lebih bersyukur di luar sana masih banyak yang membutuhkan kita gitu. Oke, kenapa sih Mbak Sinta akhirnya tergerak untuk melakukan kerja sosial yang tidak dibayar ini? Iya, mungkin banyak orang mengatakan kerja kurang kurang kerjaan ya, kita kesana senang nggak dibayar. Saya tergerak gini, saya punya cerita tersendiri. Selama selama bertahun-tahun kan saya nggak pernah keluar, sekali keluar kemarin saya merasa sendiri seperti ini. Setelah saya bisa ikut Mbak Nina, saya lebih bersyukur, ternyata ada yang lebih membutuhkan kita. Saya masih bersyukurnya di situ. Saya akan tanyakan kepada Anya dan juga Irgi, waktu itu kan juga ada ketiga-tiganya memang ada di episode pertama ini. Bagaimana setelah melihat perjuangan Bu Nina ini terwujud? Silakan Anya. Memang itu episode awal ya, Betul. Mimpi Jadi Nyata pertama kali itu adalah episode saya bilang off guard. Jadi pada saat itu sisi saya, Irgi dan Verly, kita tidak begitu dapat gambarannya seperti apa nih acara Mimpi Jadi Nyata. Waktu Pak Budi datang pertama kali dia langsung menyanyikan, jangan ada dusta di antara kita. Terus Pak Budi bercerita mengenai hidupnya dia, saya sampai ngerasa gini, ini beneran nih, ini apa adanya, ini nggak ada skenario. Ini real nih, di sekeliling kita ternyata ada loh kisah-kisah seperti ini. Lalu saya meraba lagi, ini arahnya mau kemana? Lalu Bu Nina masuk bercerita bagaimana pertemuannya waktu itu ya Bu Nina ya. Lalu bagaimana semangatnya kembali ditumbuhkan. Lalu setelah semangatnya ditumbuhkan, mereka tidak menjadi orang yang egois loh. Mereka menjadi orang yang luar biasa terbukanya, malah ingin berbagi harapan hidup itu kepada banyak orang bahwa ayo kita rangkul bersama-sama. Waktu itu saya hanya ngelihatnya adalah betapa hidup saya tuh menjadi nothing dibandingkan dengan mereka. Dan itu adalah episode yang membuat saya bisa dikatakan ketagihan untuk menjadi bagian dari Mimpi Jadi Nyata. Ini memang luar biasa sekali, tapi tidak hanya ketagihan menjadi bagian, tapi setiap episodenya dinantikan ada keajaiban apa lagi, ada jiwa baru apa lagi yang bisa, ada suntikan apa lagi nih buat kita di sini. Betul. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana reaksi Bu Nina dan juga Pak Budi ketika menerima ambulan pada saat itu ya, dalam tayangan berikut ini pemirsa. Saya kadang masih nggak percaya kalau ini tuh udah jadi kenyataan gitu. Dan ini insya Allah bisa membawa berkah untuk banyak orang dan mendapatkan manfaatnya juga untuk masyarakat sekitarnya dan bisa menunjang semua kegiatan saya dan bisa lebih banyak menjangkau banyak daerah yang bisa saya datangin dan saya kunjungi. Saya merasa Allah Maha Baik karena saya banyak dikelilingi orang-orang yang banyak cinta, banyak kasih untuk bisa memberikan mereka bantuan, manfaat, dan menjadikan mereka yang sakit menjadi sehat. Tampak wajah-wajah yang sangat bahagia ya. Betul. Sangat luar biasa. Bu Nina,
Ini masih ada misi besar apa lagi nggak sih ke depan? Ke depan insya Allah sebetulnya permohonan, artinya pengajuan untuk kita datengin itu waiting listnya udah banyak gitu. Waiting listnya udah banyak, bahkan ada rencana nanti akan menyeberang ke Sumatera. Wah, luar biasa ya. Mohon doanya. Amin, mudah-mudahan lancar Ibu Mas ya. Robi mau mewakili para perawat atau relawan, silahkan. Kalau harapan saya mungkin lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu. Karena memang bantuan yang selama ini sudah tersampaikan ke teman-teman itu kadang-kadang masih ada kekurangan juga kan gitu. Harapan saya lebih ini lagi sih. Mungkin dari Mas Angga? Angga, silahkan. Mungkin untuk dari segi keperawatan, ya. Dari segi obat-obatan mungkin masih terbatas ya. Iya. Mungkin dari para sponsor setelah diwujudkan mimpinya, syukur alhamdulillah sudah ada ambulans, jadi jangkauan juga bisa lebih jauh dan lebih banyak lagi yang bisa dibantu. Apa yang tentunya ingin disampaikan kepada Ibu Nina dan juga timnya setelah tadi juga tentunya mendengarkan apa yang juga dibutuhkan ke depannya gitu. Kami dari segi sponsor juga sangat senang karena Ibu tuh memiliki pandangan dan juga misi yang sangat mulia, Bu. Oke, ini berarti menjadi bukti bahwa mimpi jadi nyata benar-benar memberikan kepada orang yang tepat. Ya, betul sekali Matt, dan mudah-mudahan harapannya ke depannya pun demikian dan semakin banyak yang bisa terwujud mimpi-mimpi mereka. Kita masih memiliki satu segmen lagi apa yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di edisi ulang tahun 1 tahun, edisi spesial Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita di penghujung acara nih Matt. Para pejuang mimpi yang hadir sekarang sudah berkumpul semuanya. Betul sekali, kalau tadi kita sudah lihat ada 5 orang pejuang mimpi yang sudah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama kita. Selanjutnya kita akan melihat tayangan dari para pejuang mimpi yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi mimpinya sudah diwujudkan oleh para sponsor dalam tayangan berikut ini. Iya, ada untuk helmnya dan juga ini untuk jaketnya Bapak nanti. Senang sekali seperti diberi air es nantinya supaya cita-cita anak saya Yuli dapat tercapai semuanya, Pak. Mimpi saya sudah terwujud. Saya mengucapkan terima kasih, Pak. Ya kayak mimpi Mas, tapi udah ini kenyataan. Saya merasa terharu juga senang karena bagaimana ya ada orang yang peduli memperhatikan nasib kami yang kepengen mempunyai sepeda motor. Hari ini bisa terwujud, Mas. Senang bisa sekolah yang pintar. Terima kasih sudah datang ke sini ngekei gorengan saya. Mudah-mudahan saya bakal gunakan yang baik. Kalau saya pintar, besok cita-citaku jadi orang sukses. Selain memberikan kursus renang, kita juga memberikan peralatan renang untuk Baim. Semoga Baim tambah semangat dan rajin renangnya. Ya, kasih banyak. Udah TV Ibrahim pasti senang, saya juga ikut senang. Mudah-mudahan Ibrahim bisa tercapai cita-citanya untuk jadi atlet renang. Terima kasih. Alhamdulillah, saya senang, Ibrahim juga senang, sudah dapat sekolah renang gratis beserta alat-alat gratisnya. Terima kasih untuk Dai TV atas bantuannya untuk anak saya.
Ya mudah-mudahan Ibrahim bisa mencapai cita-citanya jadi atlet renang supaya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Ibrahim senang bisa renang. Terima kasih Dai TV. Hari ini mimpi kamu terwujud ya nak, dalang bareng Ki Bayu Aji. Doain ya agar anak-anaknya lancar. Cita-citanya Zahir ya, pentas di panggung besar, diiringi pengerawit profesional berdua sama Bayu. Oke, siap, semangat, tose. Oke, ayo. Di AITV yang namanya adalah Mimpi Jadi Nyata. Mangu kulan kabeh para wanara bebantu kelawan Prabu Rama. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pejuang mimpi kita, sangat luar biasa. Ferdi dan juga pemirsa, kalau masih ingat dengan Zahir tadi dari tayangan ini seorang anak yang bersahabat dengan kanker leukemia. Ini kalau setiap mau minum obat kemoterapinya itu harus nonton wayang. Gitu. Nah, pada saat itu kan mimpinya si Zahir adalah mengadakan pagelaran wayang bareng yang sama besar, idolanya. Betul sekali, Ki Bayu Aji Pamungkas, dan pada saat itu pun sudah langsung diwujudkan, langsung digelar di Solo. Nah, mungkin dari melihat tayangan tadi, para juri sponsor, ada yang ingin berkomentar? Sebagai sponsor juga kita berasa apa yang kita berikan itu tepat pada tempatnya gitu. Jadi bermanfaat sekali. Juga kami sebagai sponsor melalui
Seci juga berterima kasih lah untuk kesempatan saya ini bisa sponsor melalui Seci untuk Mimpi Jadi Nyata. Amin. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa terus terjalin kerjasama ini dan bisa dapat mewujudkan mimpi banyak orang dan berdampak lebih besar lagi. Ya, diwadahi ya melalui Seci dan juga dari TV. Ya, mungkin perwakilan dari juri tamu silahkan. Kita di sini sama-sama melihat bagaimana sebuah perjuangan ikhtiar, karena perjuangan itu adalah ikhtiar dan semoga kembali lagi semua menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Itu harapannya ya. Itu harapannya ya, semoga semua makhluk ini berbahagia dengan kehadiran kita. Amin. Ya. Oke, selanjutnya kita akan tanyakan ke Doni. Ini kabarnya ini Omet dengar Doni mau mempersembahkan sesuatu untuk para juri sponsor. Apa itu kira-kira? Puisi. Baca puisi. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Judulnya ucapan terima kasih untuk Dai TV dan para sponsor. Dai TV, sebelum aku mengenalmu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah anak desa yang berkeliling kampung meminjamkan buku. Namun, berkat pemberitaanmu, kini aku jadi terkenal dan banyak teman. Berkat acaramu, aku bisa bertemu para sponsor. Dari para sponsor, aku jadi memiliki perpustakaan dan banyak buku. Aku sekarang tidak perlu berkeliling kampung lagi, karena setiap hari perpustakaanku selalu ramai dikunjungi oleh kawan-kawan. Tak hanya sekedar meminjam buku, kami pun sering bermain dan belajar bersama. Karena kami sadar membaca itu bisa membuat kita menjadi pintar. Hanya doa dan ucapan terima kasih yang bisa aku ucapkan untuk kalian semua. Kalau bukan karena kalian, aku tidak bisa seperti ini. Kalian semua orang-orang yang kucintai, karena selalu ada ketika aku membutuhkan. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Doni. Indonesia untuk maju puisinya. nih kalau anak-anaknya kayak Doni ya. Iya, luar biasa sekali ya. Mungkin Ida ingin disampaikan sesuatu untuk para juri sponsor atau juri tamu di kesempatan kali ini? Para harapan kedepannya Bapak Ibu mungkin? sponsor dan Ibu Bapak juri, dan terima kasih Dai TV. Mungkin kalau kedepannya saya pengen jadi seperti sponsornya juga. Amin. Semoga Dai TV sukses selalu dan sponsornya juga sukses dan jurinya juga sukses. Itu aja saya ucapin terima kasih banyak. Amin. Ya. Oke ya. Bahwa bantuan seberapapun besarnya ini impactnya begitu luar biasa bagi seseorang dan juga untuk orang lainnya. Ini ada yang tertinggal Pak Broto nih, belum nih Pak Broto nih. Silakan Pak Broto. Dari semua elemen di SD Geneng 2, baik karyawan, murid, juga komite sekolahnya, masyarakat di sana mengaturkan banyak terima kasih kepada Dai TV, kepada para bapak ibu sponsor, kepada Yuri yang kala itu wah seneng ya bisa bertemu dengan artis-artis ya. Saya aturkan demikian karena dia merindukan sangat terharu karena diberi bantuan. Dan seterusnya tadi yang saya aturkan tadi itu adalah bukti adalah antusiasme ketika menerima bantuan. Dari ini anak-anak menunggu jemputan yang nanti mungkin ada lima gambar yang sudah dibingkai untuk saya aturkan kepada Dai TV atau pada sponsor atau pada Yuri yang pada malam hari ini hadir. Dan ini juga ada antusiasme anak-anak menunggu jemputan. Kemudian ini yang berikutnya, ini juga antusiasme dari para orang tua yang di sana sebagian besar adalah buruh tani. Buruh tani, kalau petani itu katanya tanahnya harus 1 hektar, ini kan nggak ada 1 hektar. Jadi dikatakan buruh tani dan di sana banyaknya buruh di pertambangan batu. Ini anak-anaknya berangkat ke sekolah, orang tuanya sudah di ladang. Jadi di sana anaknya berangkat sekolah, kemudian bapak ibunya tinggal berangkat ke ladang, tidak susah-susah untuk mengantarkan dan menyebut anaknya. Itu luar biasa bantuan dari para sponsor, dari bapak ibu. Semoga ini yang saat ini yang saya jemput, yang dulu ketika baru mulai 25,
sekarang ada 29, maka tidak ada kata yang sangat indah kecuali mengaturkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu, para sponsor, para juri, host dan semua di ATV selalu diberi keselamatan, kesehatan, hidup yang bahagia sejahtera. Ini bisa jadi host ini Pak Broto ini. Ini emang luar biasa Pak Broto ini, sudah segala sesuatu dipersiapkan pastinya, Matt. Yang pasti kita sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari berbagi kasih dan juga berbagi kepedulian terhadap sesama. Semoga kepedulian dan juga berbagi cinta kasih ini tidak hanya berhenti sampai di sini dan semakin banyak pihak yang dapat terlibat dan juga dapat berbagi kepada sesama kita. Betul sekali. Tak bosan selalu kita sampaikan bahwasanya jangan pernah takut bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi kita sendiri ya. Saya Ferdi Hasan dan saya Raden Mardias. Kita ketemu lagi di Mimpi Jadi Nyata season selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Dalam lelah ku berharap datang sebuah keajaiban, walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua demi cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia bukan hanya untukku, di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita.